Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul konsep pajak penghasilan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Pramadita Kurnia Dewi dengan NIM 119, yang kedua Yoga Pandu Pratama dengan NIM 120, yang ketiga Rizka Aulia Triandika dengan NIM 129, dan yang terakhir Alfia Safira Nafasari dengan NIM 152. Langsung saja pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Pramadita. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada pajak penghasilan. Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan ke dalam 4 sumber, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan bekerja keras bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang, dan sebagainya. Yang selanjutnya di laporan keuangan. Laporan keuangan adalah data yang menunjukkan posisi serta aktivitas keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Berikut hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada menyiapkan buku catatan pengeluaran, menyiapkan buku catatan pemasukan. Yang ketiga ada membuat buku stok barang. Yang keempat ada membuat buku inventaris. Yang kelima ada merangkum buku catatan khas utama. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Yang pertama jenis laporan keuangan adalah data yang memperlihatkan kondisi nilai dan posisi aktiva serta pasiva yang pada akhirnya harus seimbang apabila nilainya terhitung tidak seimbang pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merangkum data kerugian serta keuntungan sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada laporan keuangan perubahan modal. Dalam istilah akuntansi, laporan perubahan modal dikenal sebagai statement of change in equity. Laporan keuangan perubahan modal biasanya dipakai untuk melihat kondisi modal perusahaan dan data baru yang terjadi ketika terjadi perubahan modal. Yang keempat, ada laporan keuangan arus kas. Jenis laporan keuangan arus kas berfungsi menginformasikan lalu lintas keluar masuk kas pada suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Arus kas biasanya menitikberatkan pada aspek operasional, investasi, serta aktivitas keuangan perusahaan. Lewat laporan keuangan ini bisa diketahui seberapa banyak uang perusahaan yang sudah dibelanjakan dan apakah jumlah sebanding dengan pemasukan. Yang kelima ada catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan mungkin terdengar asing bagi orang awam atau bahkan stakeholder sebab umumnya investor hanya fokus pada keempat jenis laporan keuangan sebelumnya. Padahal catatan laporan keuangan ini sama pentingnya dengan 4 jenis laporan keuangan lainnya dan bisa membuat investor memahami isi laporan keuangan secara menyeluruh dengan lebih mudah.
Yang selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak luar negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Secara singkat, penghasilan kena pajak wajib pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu cara menghitung pajak penghasilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo bahwa pajak penghasilan yaitu bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Untuk menghitung pajak penghasilan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dikalikan lapisan tarif, lalu penghasilan neto dikali lapisan tarif, dan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan Undang-Undang PPh dikali lapisan tarif. Lalu yang selanjutnya untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dikali lapisan tarif, lalu penghasilan neto dikurangi PTKP dikali lapisan tarif, dan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dikali lapisan tarif. Lalu yang selanjutnya ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan diharuskan untuk melakukan pembukuan dengan cara yang telah ditetapkan dalam KUP. Penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan, yaitu sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh dan kompensasi kerugian sesuai pasal 6 ayat 2 UU PPh. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenalkan disebut dengan penghasilan neto. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari 5 tahun. Sehingga perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto, yaitu sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurang atau biaya yang diperkenalkan sesuai Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada contoh soal bagaimana menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Di situ sudah tertera contohnya. Yang pertama penjualan bruto, di mana penjualan bruto ini 6,1 miliar. Selanjutnya retur penjualan 60 juta. Selanjutnya potongan penjualan, di mana di situ tertera potongan penjualan itu ada yang pertama 40 juta dan yang kedua 100 juta. Sehingga total potongan itu 40 juta ditambah 100 juta sehingga mendapat 140 juta. Selanjutnya di bawahnya ada penjualan neto. Penjualan neto ini adalah penjualan bruto setelah dikurangi retur dan potongan penjualan. Di mana penjualan neto ini 6,1 miliar dikurangi 60 juta itu dari retur penjualan, dikurangi 140 juta itu dari potongan penjualan, sehingga penjualan neto ketemu 6 miliar. Di bawahnya penjualan neto ada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan, termasuk biaya pemasaran, distribusi, dan lainnya, tertera 5,4 miliar. Selanjutnya ada laba usaha atau penghasilan neto usaha. Laba usaha ini adalah penjualan neto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga laba usaha ini 6 miliar dikurangi 5,4 miliar, sehingga hasil dari laba usaha tersebut menjadi 600 juta. Selanjutnya di bawahnya laba usaha ada penghasilan di luar usaha, tertera 50 juta, dan di bawahnya lagi ada biaya-biaya di luar usaha, tertera 30 juta. Selanjutnya ada penghasilan neto di luar usaha, di mana penghasilan neto di luar usaha ini diketahui penghasilan di luar usaha dikurangi biaya-biaya di luar usaha, sehingga penghasilan neto di luar usaha, di mana penghasilan di luar usahanya 50 juta dikurangi biaya-biaya di luar usaha adalah 30 juta, sehingga penghasilan neto di luar usaha 50 juta dikurangi 30 juta, ketemunya 20 juta. Dan yang terakhir itu ada total penghasilan neto. Total penghasilan neto ini jumlah dari laba usaha dan penghasilan neto di luar usaha. Sehingga rumus dari total penghasilan neto ini laba usaha ditambah penghasilan neto di luar usaha, di mana laba usahanya 600 juta dan penghasilan neto di luar usahanya 20 juta, sehingga total penghasilan netonya 620 juta. Nah, dari sini total penghasilan neto yang diperoleh perusahaan adalah 620 juta, yang merupakan hasil dari penjualan neto setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan, ditambah dengan penghasilan neto di luar usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan dalam penyampaian materi kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.